Selamat datang di channel Lensa Sejarah. Di sini, kita akan menjelajahi kisah-kisah menarik dari masa lalu, menggali peristiwa-peristiwa bersejarah, dan memahami bagaimana sejarah membentuk dunia kita saat ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten terbaru. Pada pagi yang cerah di Dallas, ribuan orang berkumpul di sepanjang jalan untuk melihat sekilas Presiden John F. Kennedy dan Ibu Negara Jacqueline Kennedy saat mereka melakukan perjalanan dengan iring-iringan mobil terbuka. Antusiasme masyarakat begitu tinggi. Di sepanjang jalan, orang-orang melambaikan tangan dan berteriak penuh semangat ketika iring-iringan kendaraan presiden mendekat. Di sebuah gedung yang menghadap ke Dealey Plaza, seorang pria bernama Lee Harvey Oswald memandang dari jendela lantai 6. Di luar, teriakan dan sorak-sorai semakin nyaring. Oswald merasakan ketegangan yang makin meningkat dalam dirinya. Dalam pikirannya yang penuh keraguan dan kebingungan, ia bertanya-tanya apakah keputusannya ini benar. Namun, rasa marah dan frustrasi yang mendalam memaksanya untuk tetap bertahan pada rencananya. Iring-iringan mobil Presiden Kennedy berbelok dan melambat saat memasuki Dealey Plaza. Saat itu, Oswald mengambil posisi, mengarahkan senapan laras panjang ke arah kendaraan presiden. Suasana yang semula penuh kegembiraan berubah menjadi keheningan yang mencekam saat suara tembakan pertama terdengar. Peluru pertama meleset. Namun, sebelum siapapun sempat bereaksi, dua tembakan berikutnya dilepaskan secara beruntun. Peluru kedua mengenai Presiden Kennedy di punggungnya, dan peluru ketiga mengenai kepalanya. Presiden terkulai ke pangkuan ibu negara, dan orang-orang di sekitar mulai berteriak panik. Kekacauan pun terjadi. Agen Secret Service segera berusaha melindungi presiden dan ibu negara, sementara iring-iringan kendaraan melaju cepat menuju rumah sakit terdekat. Di tengah hiruk-pikuk itu, Lee Harvey Oswald meninggalkan gedung dan menghilang di antara kerumunan. Berita pembunuhan John F. Kennedy menyebar dengan cepat. Seluruh dunia berduka atas kehilangan besar ini. Televisi dan radio menyiarkan kabar duka tersebut, dan wajah Kennedy yang karismatik menjadi kenangan yang akan terus dikenang. Dalam beberapa jam setelah penembakan, Oswald ditangkap oleh polisi di sebuah teater di Dallas. Namun, misteri seputar pembunuhan ini semakin dalam ketika 2 hari kemudian, Oswald ditembak mati oleh seorang pemilik klub malam bernama Jack Ruby saat dalam tahanan polisi. Banyak teori konspirasi muncul, mencoba mengungkap kebenaran di balik pembunuhan ini. Beberapa orang percaya bahwa Oswald bertindak sendirian, sementara yang lain yakin ada pihak lain yang terlibat dalam rencana jahat ini. Pertanyaan-pertanyaan mengenai motif, konspirasi, dan pelaku sebenarnya masih menjadi topik perdebatan hingga hari ini. Meski banyak hal tentang pembunuhan ini yang tetap menjadi misteri, satu hal yang pasti, dunia kehilangan seorang pemimpin besar, dan nama John F. Kennedy akan selamanya terukir dalam sejarah sebagai simbol harapan dan perubahan. Pembunuhan John F. Kennedy, JFK, pada 22 November 1963 telah menjadi subjek dari berbagai teori konspirasi selama beberapa dekade. Meskipun Warren Commission menyimpulkan bahwa Lee Harvey Oswald bertindak sendirian dalam pembunuhan tersebut, banyak orang yang meragukan temuan ini dan mengembangkan berbagai teori alternatif. Berikut adalah beberapa teori konspirasi terkenal seputar pembunuhan John F. Kennedy. 1. Teori konspirasi CIA. Salah satu teori yang paling populer adalah bahwa CIA terlibat dalam pembunuhan JFK. Para pendukung teori ini berpendapat bahwa JFK dianggap sebagai ancaman oleh elemen-elemen dalam CIA karena pendekatannya terhadap hubungan luar negeri.
terutama rencana untuk mengurangi keterlibatan Amerika dalam Vietnam dan kebijakannya yang lebih lunak terhadap Uni Soviet dan Kuba. Menurut teori ini, CIA berkolusi dengan pihak lain untuk mengatur pembunuhan sebagai cara untuk menggagalkan kebijakan JFK yang dianggap merugikan kepentingan mereka. Dua, mafia dan kejahatan terorganisir. Teori lain menyebutkan bahwa mafia terlibat dalam pembunuhan JFK. Ada beberapa alasan yang mendasari teori ini, termasuk tekanan dari pemerintahan Kennedy terhadap kejahatan terorganisir dan upaya Jaksa Agung Robert F. Kennedy, yang juga saudara JFK, untuk memberantas mafia. Beberapa orang percaya bahwa mafia bekerja sama dengan elemen-elemen dalam pemerintah untuk membalas dendam dan menghentikan tekanan yang mereka alami. 3. Teori konspirasi Soviet atau Kuba. Ada spekulasi bahwa Uni Soviet atau Kuba mungkin terlibat dalam pembunuhan JFK. Selama Perang Dingin, ketegangan antara Amerika Serikat dan negara-negara komunis sangat tinggi. Beberapa teori menyebutkan bahwa Uni Soviet atau Fidel Castro dari Kuba terlibat dalam pembunuhan ini sebagai balasan atas upaya kudeta dan pembunuhan terhadap Castro yang didukung oleh CIA, termasuk invasi Teluk Babi yang gagal pada tahun 1961. 4. Teori konspirasi industri militer. Teori ini berpendapat bahwa industri militer yang kuat di Amerika Serikat memiliki motif untuk menyingkirkan JFK karena kebijakan-kebijakan damainya yang bertentangan dengan kepentingan industri militer. JFK diketahui berniat untuk mengurangi keterlibatan Amerika dalam Perang Vietnam, yang akan berdampak pada keuntungan industri militer. Teori ini menyatakan bahwa pihak-pihak yang diuntungkan oleh perang ingin memastikan kebijakan yang lebih agresif tetap berjalan dengan menggantikan Kennedy. 5. Teori konspirasi Lyndon B. Johnson. Beberapa teori konspirasi mengklaim bahwa Wakil Presiden Lyndon B. Johnson terlibat dalam pembunuhan JFK agar dapat mengambil alih jabatan presiden. Teori ini seringkali didasarkan pada perselisihan politik antara Johnson dan Kennedy serta keuntungan politik yang diperoleh Johnson setelah kematian JFK. Johnson menjadi presiden setelah pembunuhan dan banyak yang berspekulasi bahwa dia mungkin memiliki pengetahuan atau keterlibatan dalam rencana tersebut. Enam. Teori multiple gunmen, beberapa penembak. Teori ini berpendapat bahwa tidak mungkin Oswald bertindak sendirian dan bahwa ada lebih dari satu penembak yang terlibat dalam pembunuhan JFK. Banyak saksi mata melaporkan mendengar tembakan dari arah yang berbeda, termasuk Grass Signal, sebuah bukit di Dealey Plaza. Teori ini didukung oleh analisis balistik dan rekonstruksi forensik yang menunjukkan kemungkinan adanya lebih dari satu penembak. 7. Teori konspirasi organisasi rahasia. Beberapa teori menyatakan bahwa organisasi rahasia, seperti Freemason atau kelompok elit lainnya, mungkin terlibat dalam pembunuhan JFK. Teori ini seringkali kurang memiliki bukti konkret tetapi menarik bagi mereka yang percaya pada keberadaan kelompok-kelompok kuat yang bekerja di balik layar untuk mempengaruhi kebijakan global. 8. Pembunuhan yang diatur oleh pemerintah bayangan, Deep State. Teori ini mengusulkan bahwa ada pemerintah bayangan atau Deep State di dalam Amerika Serikat yang mengendalikan pemerintahan sebenarnya dan merasa terancam oleh JFK. Pendukung teori ini percaya bahwa elemen-elemen dalam militer, intelijen, dan komunitas bisnis bekerja sama untuk menyingkirkan JFK karena dia berusaha mengubah status quo yang menguntungkan mereka.
9. Keterlibatan Oswald sebagai kambing hitam. Beberapa teori berpendapat bahwa Lee Harvey Oswald dijadikan kambing hitam oleh pihak-pihak yang sebenarnya bertanggung jawab atas pembunuhan. Dalam wawancara setelah penangkapannya, Oswald menyatakan bahwa dia hanya patsy atau kambing hitam, yang membuat teori ini semakin dipercaya oleh beberapa orang. Pendukung teori ini percaya bahwa bukti-bukti yang memberatkan Oswald sengaja dipalsukan atau ditanam untuk menyalahkannya. 10. Teori konspirasi media. Ada teori yang menyatakan bahwa media memiliki peran dalam menutupi kebenaran di balik pembunuhan JFK. Menurut teori ini, media bekerja sama dengan pemerintah atau kelompok-kelompok yang terlibat untuk mengendalikan narasi publik dan menyebarkan informasi yang salah mengenai pembunuhan tersebut. Berbagai teori konspirasi telah muncul dan berkembang. Kebenaran pasti mengenai siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas pembunuhan John F. Kennedy tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Banyak dari teori ini menawarkan penjelasan alternatif yang menarik, tetapi sebagian besar kekurangan bukti yang kuat untuk mendukung klaim mereka. Pembunuhan JFK akan terus menjadi subjek perdebatan dan spekulasi selama bertahun-tahun ke depan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kamu menikmati konten yang kami bagikan. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kalau ada pertanyaan atau saran, tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.